Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Adelaida Meme. Saya mahasiswa STKIP Citra Bakti Ngada, program studi pendidikan musik semester 3. Di sini saya akan memaparkan materi strategi pembelajaran dengan topik hakikat strategi pembelajaran yang meliputi pengertian, istilah-istilah yang terkait dengan strategi pembelajaran, variabel pembelajaran, serta tahapan dalam pembelajaran. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, istilah-istilah yang terkait dengan strategi pembelajaran. 1. Metode. Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Yang kedua, pendekatan. Pendekatan merupakan titik tolak sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Ada dua pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama, yang berpusat pada guru, dan yang kedua, yang berpusat pada siswa. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran edukatif atau pembelajaran ekspositori. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inquiry serta strategi pembelajaran edukatif. Yang ketiga, teknik. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Yang keempat, taktik. Taktik adalah gaya seseorang yang melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Teknik sifatnya lebih individual, walaupun dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah dalam situasi dan kondisi yang sama. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu strategi pembelajaran yang ditetapkan guru akan tergantung pada pendekatan yang digunakan. Sedangkan bagaimana menjalankan strategi itu dapat ditetapkan berbagai metode pembelajaran. Dalam upaya menjalankan metode pembelajaran, guru dapat menentukan teknik yang dianggap relevan. Dengan metode dan penggunaan teknik itu, setiap guru juga memiliki taktik yang mungkin berbeda antara guru yang satu dengan guru yang lain. Yang berikut, variabel pembelajaran. Variabel strategi pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3. 1. Strategi pengorganisasian. 2. Strategi penyampaian. 3. Strategi pengelolaan. Yang pertama, strategi pengorganisasian. Strategi pengorganisasian adalah cara untuk membuat urutan dan mensintesis fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan dengan isi pembelajaran. Salah satu cara untuk menata dan mengorganisasikan isi pembelajaran adalah dengan menggunakan teori elaborasi. Teori elaborasi mendeskripsikan cara-cara pengorganisasian isi pembelajaran dengan mengikuti urutan umum, yaitu langkah pertama dimulai dengan menampilkan epiform. Yang kedua, mengelaborasi bagian-bagian yang ada dalam epiform secara rinci. Menurut ahli Reigelut dan Dedeng, dalam melakukan pengorganisasian isi pembelajaran harus diperhatikan komponen-komponen yang dijadikan dasar teori elaborasi. Yang pertama, urutan elaboratif, yaitu urutan isi pembelajaran dari yang bersifat sederhana ke kompleks atau dari yang bersifat umum ke khusus. Yang kedua, urutan prasyarat belajar menampilkan hubungan prasyarat untuk suatu konsep, prosedur, atau prinsip. Yang kedua, strategi penyampaian. Strategi penyampaian adalah cara-cara yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa dan sekaligus untuk menerima serta merespon masukan-masukan dari siswa. Menurut Dedeng, ada 3 komponen strategi pembelajaran. 1. Media pembelajaran. 2.
interaksi siswa dengan media. Yang ketiga, bentuk belajar mengajar. Yang berikut penyampaian informasi. Penyampaian informasi seringkali dianggap sebagai suatu kegiatan yang paling penting dalam proses pembelajaran. Artinya, tanpa adanya kegiatan pendahuluan yang menarik atau dapat memotivasi peserta didik dalam belajar, maka kegiatan penyampaian informasi ini menjadi tidak berarti. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan informasi adalah urutan ruang lingkup dan jenis materi. Yang pertama, materi pelajaran pada hakikatnya adalah isi dari materi pelajaran yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakan. 2. Secara umum, sifat bahan pelajaran dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Dalam menerapkan pilihan tersebut, ahli Nana Sudrama mengemukakan untuk memperhatikan yaitu 1. Tujuan pengajaran, 2. Urgensi bahan, 3. Tuntutan kurikulum, 4. Nilai kegunaan, dan yang kelima terbatasnya sumber bahan. Urutan penyampaian materi pelajaran harus menggunakan pola yang tepat. Selain itu, perlu juga diperhatikan apakah suatu materi harus disampaikan secara berurutan atau melompat-lompat atau dibolak-balik, misalnya dari teori ke praktek atau dari praktek ke teori. Yang berikut, ruang lingkup materi yang disampaikan. Hal yang diperlukan oleh guru dalam memperkirakan besar kecilnya materi adalah penerapan teori Geertz. Teori tersebut menyebutkan bahwa bagian-bagian terkecil merupakan satu kesatuan yang bermakna apabila dipelajari secara keseluruhan, dan keseluruhan tidaklah berarti tanpa bagian-bagian terkecil tadi. Yang berikut materi yang akan disampaikan. Materi pelajaran merupakan gabungan antara jenis materi yang berbentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Merrill membedakan isi pembelajaran dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama fakta, yang kedua konsep, yang ketiga prosedur, dan yang keempat prinsip. Menurut pendapat Ray Gelut dan Merrill yang dikutip oleh Nyoman S. Dedek dalam buku Taksonomi 1, mengemukakan paling tidak ada 4 hal yang menjadi urusan strategi pengelolaan, yaitu 1. Penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran mengacu kepada kapan atau komponen suatu strategi pembelajaran dipakai dalam suatu situasi pembelajaran. Yang kedua, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa mengacu kepada kapan dan berapa kali penilaian hasil belajar dilakukan serta bagaimana prosedur penilaiannya. Yang ketiga, pengelolaan motivasional mengacu kepada cara-cara yang dipakai untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, kontrol belajar. Kontrol belajar penting sekali untuk mendeskripsikan strategi pengelolaan karena ia secara langsung dapat memberi petunjuk bagaimana sebaiknya menata hubungan antara setiap siswa dengan pembelajaran. Yang berikut, tahapan instruksional pembelajaran. Secara umum, ada 3 hal pokok dalam strategi mengajar, yakni 1. Tahap pra-instruksional. Tahap pra-instruksional adalah tahapan yang ditempuh guru pada saat memulai proses pembelajaran. Yang kedua, tahap instruksional. Tahap instruksional adalah tahap pembelajaran atau tahap inti, yakni tahapan memberi bahan pembelajaran yang telah disusun guru sebelumnya. Yang ketiga, tahap evaluasi dan tidak lanjut. Tahap evaluasi dan tidak lanjut adalah tahap evaluasi atau penilaian dan tindak lanjut dalam kegiatan pembelajaran. Sekian saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan teknik yang tidak berkenan. Terima kasih, selamat siang.